bukan Maria naik ke surga. Kalau Sang Kristus naik ke surga. Perayaan liturgis untuk Maria diangkat ke surga adalah 15 Agustus sebagai hari raya Maria diangkat ke surga. Ingat ya, ini Maria diangkat ya, bukan Maria naik ke surga. Kalau Sang Kristus naik ke surga, maka ada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau Bunda Maria dinaikkan ke surga, diangkat oleh siapa? Ya oleh putranya Yesus Kristus. Penetapan dogma 1 November 1950 oleh Paus Pius ke-12 dalam konstitusi apostolik yang berjudul Munificentissimus Deus. Kalau dikatakan dogma ditetapkan tahun 1950 bukan berarti dibuat dogma pada saat itu sudah diimani sejak bahkan dari zaman para rasul. Yuk kita dalami beberapa teksnya dalam Munificentissimus Deus, MD saya singkat. MD 8, yuk kita baca. Dogma perawan Maria diangkat ke surga terdapat dalam warisan iman Kristen yang dipercayakan kepada gereja. Jadi ini dogma, harus diimani. Itu warisan iman Kristen, bahkan sejak zaman para rasul. Bukti-bukti dari zaman para rasul, yaitu iman para bapak-bapak gereja sangat jelas. Bahwa para bapak gereja meyakini Bunda Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Sekarang kita dalami MD 12. Bahwa pengangkatan perawan Maria ke surga dengan tubuhnya, perhatikan dengan tubuhnya, adalah suatu kebenaran yang diwahyukan Allah. Jadi perhatikan, ini kebenaran. Itulah kenapa dikatakan dogma, karena dogma itu kebenaran yang diwahyukan Allah dan harus diimani dengan teguh oleh semua putra-putri gereja. Jadi simpelnya dogma itu apa? Kalau kita membaca dalam MD 12 jelas. Dogma adalah kebenaran yang diwahyukan Allah melalui gereja dan harus diimani oleh semua warga gereja. Itu dogma. Kalau doa rosario itu bukan dogma loh ya. Jadi kalau Anda nggak berdoa rosario nggak salah. Tapi maksud saya adalah bagus-bagusnya tentulah Anda berdoa rosario. Tapi seandainya orang tidak mau berdoa rosario tidak salah. Tapi kalau orang tidak meyakini Bunda Maria diangkat ke surga, dia salah. Karena ini harus diimani sebagai suatu dogma. Sekarang kita lihat bagaimana Bapak Gereja Yohanes Damaskenus menyebutkan, yaitu dalam MD 21 dikutip demikian. Sungguh pantas bahwa ia, Maria, yang telah menjaga keperawanan sepenuhnya ketika melahirkan, juga menjaga tubuhnya agar bebas dari segala kerusakan, bahwa bahkan setelah kematiannya. Bebas dari segala kerusakan. Kenapa kok bebas dari rusak? Karena begitu Bunda Maria wafat, dibangkitkan dan kemudian tubuhnya diangkat ke surga. Jadi Bunda Maria ke surga sudah dengan tubuhnya. Ini berbeda dengan orang-orang lain. Contoh para rasul, misalnya Rasul Petrus, kita tahu dia di surga, tapi tubuhnya belum di surga. Tubuhnya masih di Vatikan sana, yaitu di kuburan yang berada di bawah Basilika Santo Petrus. Demikian juga rasul-rasul yang lain. Tapi kalau Bunda Maria tidak hanya yang di surga roh atau jiwanya, tapi tubuhnya sudah ada dalam kerajaan surga bersama Yesus Kristus. Demikian juga kita bisa membaca dari Santo Antonius Padua, seorang bapak gereja yang lain, dalam MD 29 dikutip seperti ini. Sebagaimana Yesus Kristus telah bangkit dari kematian yang telah dikalahkannya dan telah naik ke sebelah kanan Sang Bapa, demikian pula tabut kudusnya telah bangkit, maksudnya dibangkitkan, sebab pada hari itu Sang Bunda Perawan dibawa ke kediaman surgawinya. Perhatikan, Sang Bunda Perawan dibawa ke kediaman surgawinya. Berarti dibawa naik kepada Yesus Kristus yang berada di surga. Lalu kalau kita membaca MD 35, itu juga ungkapan dari Santo Alfonsus, juga jelas sekali bahwa tubuh Bunda Maria tidak rusak karena setelah mati dibangkitkan dan diangkat ke surga. Maka nama lengkap dari dogma ini adalah dogma Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Jadi raganya sudah dibangkitkan, sudah berada di surga. Sekarang MD 44.
Dengan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kuasa Rasul Petrus dan Rasul Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, yaitu Paus yang mengumumkan, kami mengumumkan, menyatakan, dan menetapkan hal ini. Hal ini berarti uraian yang di depan tadi, Maria diangkat ke surga maksudnya, sebagai dogma yang diwahyukan secara ilahi. Perhatikan, dogma yang diwahyukan secara ilahi. Berarti ini wahyu Tuhan sendiri. Melalui gereja, maka Allah memberitahu kita Maria sudah berada dalam kerajaan surga. Maka dikatakan sebagai dogma. Perhatikan bahwa Bunda Maria tak bernoda, perawan Maria setelah menyelesaikan kehidupan duniawi, diangkat tubuh dan jiwanya ke dalam kemuliaan surgawi. Itu ada di dalam MD 44. Perhatikan bahwa diangkat dengan apa? Tubuh dan jiwanya. Lengkap. Manusia lengkap itu tubuh dan jiwa ke dalam kemuliaan surgawi. Kalau kita mau lihat bagaimana lanjutannya, yaitu dalam MD 45 dijelaskan seperti ini. Karena itu, siapa saja kiranya Tuhan mencegahnya, yang berani berkehendak menyangkal atau meragukan apa yang kami tetapkan, maksudnya bahwa Bunda Maria diangkat ke surga, ketahuilah bahwa ia telah menjauh sepenuhnya dari iman yang ilahi dan katolik. Inilah yang disebut dogma. Maka dikatakan jangan sampai menyangkal atau meragukan, karena itu iman yang diwahyukan dan harus diimani. Kalau kita mau lacak, itu ada di KGK 966. Ya, ini saya tidak bacakan, intinya itu sudah kutipan-kutipan sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya diangkat memasuki kerajaan surga. Kemudian juga kalau kita membaca lanjutannya, itu masih ada penjelasan mengenai Bunda Maria yang diangkat ke surga juga. Bagian selanjutnya yaitu dalam KGK 974. Kalau kita membaca jelas sekali bagaimana perawan Maria tersuci diangkat dengan jiwa dan badan ke dalam kemuliaan surga. Untuk lebih jelas mengenai ini nanti Anda bisa membaca atau menonton di channel YouTube Katkit, karena bagian yang ini sudah pernah dibahas secara panjang lebar. Nanti Anda bisa tonton yang khusus Maria diangkat ke surga. Anda masuk Katkit, Anda ketik Maria ke surga, pasti akan sudah muncul. Bagian terakhir yaitu gambar mengenai Bunda Maria yang diberi corona. Corona bukan virus ini. Corona itu maksudnya ya mahkota, coronatio atau bahasa Inggrisnya coronation of the Virgin Mary. Coronatio Virgin Maria, ya, sang perawan Maria dimahkotai di surga. Mahkota itu maksudnya apa? Karena sudah menyelesaikan perjuangan hidup di dunia dalam kesetiaan dan kesucian kepada Allah. Kita pun di surga nanti juga akan dimahkotai. Ingat ya, disediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai pada kesudahannya, setia dalam iman. Seperti Bunda Maria, kita pun mau setia agar kita pun juga kelak bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga. Shalom alaikum.